Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di bulan November 2024. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu dengan dia di sebelum bulan November ya. Kita lihat dulu ngeflow-nya energi ini itu kemana. Oke, nah jadi kalau Mari tangkap begini ya, kayaknya kamu itu tuh nggak bisa gitu ya dengan leluasannya untuk memberikan rasa sayangnya kamu, rasa cintanya kamu kepada si seseorang ini gitu ya. Seseorang ini tuh kok kayaknya berusaha untuk menjauhkan dirinya dia dari kamu gitu ya. Dia sepertinya kayak menutup dirinya dia dari kamu. Responnya dia kepada kamu di situ tuh kok kayak bukan respon yang kok seperti orang yang riang, gembira, bersemangat gitu ya. Tidak gitu. Jadi dia ini tuh nampaknya lebih banyak ya mengelakkan pertemuan dari kamu gitu ya. Menghindari interaksi dari dirimu. Nah, seperti itu ya. Atau memang mungkin ya kamu juga punya perasaan yang begitu yang ada ya. Kamu punya gimana bilangnya? Kamu punya perasaan sayang sama dia, kamu punya perasaan cinta sama dia. Tapi kamu juga kayak cukup berhati-hati ya. Mau mengekspresikan rasa sayangnya kamu itu, rasa cintanya kamu itu tuh ke dia gitu ya. Saking berhati-hatinya, bisa-bisa apa yang kamu lakukan dalam hubungan kalian ini, apa yang mau kamu lakukan ya, itu tuh kok kayaknya terasa samar di mata si pasangannya kamu gitu ya. Ada dua di sana. Walaupun kamu kayak bersikap manis sama dia, bersikap baik sama dia, tapi dia tuh bisa aja nggak ngerti sikap manis, sikap baiknya kamu ini tuh, ini terutama yang lagi PDKT ya. Atau ini bisa ceritanya CLBK. Ada beberapa yang CLBK, kamu udah manis-manisan sama si mantannya kamu ini ya, atau kamu udah kayak manis-manisan sama orang yang kamu PDKT-in ini, atau yang kemarin hari nge-PDKT-in kamu. Tapi manis-manisnya kamu itu tuh, baik-baiknya kamu itu, perhatian-perhatiannya kamu itu tuh bisa aja dia tanggapi seperti ya ini adalah hal yang biasa, ini adalah hal yang wajar, ini adalah hal yang normal untuk kamu lakukan. Nah, seperti itu ya. Jadi orang ini tuh takut kalau dianya itu tuh kegeeran. Dia sangka kamunya hanya sebatas bersopan santun, berbaik-baik ria, ya. Jadi dia tuh takut ya, salah sangka kebaikannya kamu ini tuh ya hanya memang sebatas kebaikan-kebaikan biasa saja, kebaikan normal yang kamu lakukan. Walaupun dia di sini Mari lihat punya perasaan sayang sama kamu, punya perasaan cinta. Jadi gini ya, Virgo. Kalau memang kamu punya perasaan sayang dan cinta kepada seseorang ini, katakanlah ya yang Mari lihat di situ tuh kadarnya ada di angka 1. Kalau dihitung ya kadarnya dari angka 1 sampai 5, kadar cintanya kamu sama seseorang ini tuh ada di angka 1. Dari 1 sampai 5. Lah, kalau seseorang ini ada di angka 4. Ya, kalau kalian PDKT. Nah, dalam proses PDKT ini tuh kamu punya ketertarikan 1 dari 5 kepada dia. Kalau dia tertariknya dia sama kamu dari 1 hingga 5 sudah ada di 4. Minimal ada di 3 gitu. Ya, tetapi ya kok kayaknya sikapnya kamu ini tuh agak-agak random dia rasa. Gitu ya. Jadi dia itu tuh kayak tidak yakin ya bahwa perasaan yang dia miliki kepada kamu itu tuh juga ada di dalam dirimu, walaupun di situ tuh kadarnya lemah, tapi dia tidak tahu bahwa ada hal yang serupa sama di dalam dirimu, ya, sebagaimana dia kepada kamu.
Nah di situ ya. Jadi ya kayak seseorang ini tuh kayak ngerasa ya bahwa nampaknya ini tuh perasaannya dia ke kamu tuh harus dipendem aja lah. Kayaknya harus disimpan aja lah gitu ya. Dia takut GR-GR. Nanti dia pikir kamunya cinta, kamunya sayang, tapi ternyata tidak gitu. Ya udah mendingan dianya nyimpen aja ya perasaan sayangnya dia sama perasaan cintanya dia kepada dirimu ya, dari dirimu dia pendem aja gitu. Nggak boleh kamunya itu tuh tahu bahwa dia punya perasaan yang seperti itu kepadamu gitu ya. Nah di sana karena dia kayak ngerasa bahwa kalau dia punya perasaan seperti itu ke kamu, tidak akan mungkin kamunya mau membalas. Nah begitu ya menurut si seseorang ini, tidak akan mungkin berbalas. Dan ini bisa akan menjadi cikal bakal kepedihannya dia, kesedihannya dia, penderitaannya dia. Wah nggak mau dianya. Nah gitu ya, minimal lah nanti hal itu tuh bisa jadi kayak yang ini ya, sebagai penyebab dianya kayak ngerasa malu. Soalnya seseorang ini tuh pemalu ya. Mari lihat ya pasangannya kamu. Dia ini tuh pemalu, dia itu tuh kayak terlalu sensitif ini orangnya. Gitu ya. Terlalu sensitif. Jadi takut dia, mari lihat di situ tuh perasaan dia yang sensitif ini tuh diobok-obok, dirusak-rusak oleh dirimu. Nah, seperti itu ya kalau mari tangkap. Jadi ya dari sebelum bulan November ini, mari lihat itulah ya membuat seseorang ini tuh kalau bisanya dia tuh menjauh aja lah dari kamu gitu ya. Dianya menghindar sajalah dari kamunya gitu ya. Dianya nggak usah lah ngelakuin sikap ya yang membuka diri ke kamu gitu ya. Apalagi karena seseorang ini tuh ngerasa bahwa kok kayaknya ya ini tuh nggak tahu Maria apa memang benar apa enggak, tapi kayak dia ngerasa bahwa dia sudah coba trigger kamu gitu ya, biar kamunya itu tuh seperti yang mendekatkan diri kepada dia gitu ya. Terkadang dia lihat triggerannya dia itu tuh berhasil, tetapi menurut hitung-hitungannya dia ya lebih seringnya itu tuh enggak berhasil. Nah gitu. Nah jadi disitulah dia rasa udah ketertarikanku ini, perasaan cintaku ini udahlah disimpan aja lah. Nah kayak gitu ya, ditutup-tutupi aja lah dari kamunya. Nah gitu. Jadi kok seperti ada sungkan-sungkannya ya. Kalian dalam hubungan ini kayak ada sungkan-sungkannya. Kadang-kadang dalam interaksi itu tuh sungkan untuk saling membuka diri, sungkan untuk saling mendekati. Gitu. Sekalinya ada, kok kayak nggak jelas pula yang tertangkap oleh satu sama lain. Nah begitu mari lihat ya. Agak-agak repot juga ini ya. Repot untuk terjadinya kemajuan gitu. Ya, lebih gampang dengan energi seperti ini terjadinya penundaan atau justru ditutup saja kesempatan untuk bersama. Nah, justru ke arah situ yang lebih kuat terbaca arahnya relationship ini. Tapi nanti ya, mari tarik nanti energi untuk di bulan November. Gitu. Jadi bisa terjadi di sini tuh kesalahpahaman. Padahal mari lihat ya dia punya perasaan sama kamu juga demikian kepada dia gitu ya. Nah seperti itu. Atau jangan-jangan memang kalian paham ya. Hubungan kalian ini tuh nggak bisa juga jauh panjang ceritanya. Ada ujung bersama ceritanya. Gitu ya. Karena ya mungkin kamu juga sudah punya status pasangan ya. Kamu juga sudah berpasangan ya statusmu. Ya kamu juga ngerti dia demikian pula gitu ya. Makanya hubungan kalian ini tuh kayak ngejar dikit mundur gitu ya.
buka diri sedikit tutup, buka diri sedikit tutup. Nah gitu-gitu aja. Mari lihat model hubungan kalian berdua ini, gitu ya. Jadi seperti kayak sudah ada prediksi-prediksi kalian berdua bahwa hubungan kalian ini tuh tidak bisa berkembang kemana-mana. Makanya nanggung gitu loh ya, sikap-sikapnya kalian berdua ini tuh nanggung untuk membangun hubungan bersama gitu ya. Jangan-jangan juga ada rasa bersalah ya, ada kayak norma-norma juga yang dijaga di sana, ada juga jaga-jaga image ya. Nah seperti itu ya. Jadi lebih banyak pertimbangan kalian berdua ini yang membuat kemungkinan untuk tidak bersama daripada bisa berbarengan. Kayak gitu ya, lebih banyak alasan untuk saling menjauhkan diri daripada mendekatkan diri dan kemudian mengeratkan kedekatan ini. Nah gitu, makanya nanggung lagi-lagi di sini energinya. Kayak gitu ya. Jadi untuk membuat keadaan lebih membaik di sebelum November, ternyata masih gagal untuk terjadi, gitu ya. Nggak ada di situ, gagal. Bukan nggak ada, upayanya ada. Tapi upaya itu tuh mungkin bukan upaya yang termaksimal yang mampu dilakukan. Jadi sehingga hubungan ini tuh lebih cenderungnya tidak diprogreskan dengan tidak terjadi progres dengan baik. Nah, itu yang mari lihat ya. Oke, baik. Kita lihat di sini bagaimana energi ini di November. Oke, ya. Wah, ini akan beda cerita ya. Ini akan terjadi perubahan yang cukup besar di kalian berdua. Apa perubahan besar itu, Cici Mari? Kok nampaknya nanti di bulan November ya, kamunya, terutama dari kamunya ya Virgo. Kamunya di sini tuh mari lihat akan lebih menggenjot energinya kamu untuk mendapatkan perhatiannya dia, untuk meyakinkan dia, membuat dia membuka diri lebih lanjut kepada kamu, gitu ya. Jadi mari lihat energinya kamu yang tadinya lebih memilih untuk bersikap sungkan-sungkan tadi, nanggung-nanggung tadi, kok kayaknya agak lebih terfokus kamunya, gitu ya. Nah jadi nanti bisa aja kamu itu tuh akan lebih sering memancing terjadinya komunikasi, gitu ya, memungkinkan terjadinya interaksi, gitu ya, pertemuan kah dan sebagainya, gitu ya. Jadi di situ tuh keberaniannya kamu itu tuh pun datang lebih besar lagi, gitu ya. Nah di sana, jadi ya mungkin memang spiritnya kamu juga lagi menyala, gitu ya. Jangan-jangan memang rasa penasarannya kamu akan kemana sih relationship ini, itu tuh menjadi lebih besar, gitu ya. Sehingga upaya atraktifnya kamu ini tuh nanti akan lebih banyak. Nah seperti itu, oke? Dan kamu akan disambut baik ya sama si seseorang ini. Memang ternyata harus lebih banyak ya pancingan dari kamu kalau untuk bisa membuat terjadinya kelanjutan dalam relationship kalian, gitu ya. Terjadinya kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan dalam hubungan kalian itu tuh ternyata harus dari sisinya kamu, harus dari dirimu, gitu loh. Yang lebih condong mengupayakannya baru bisa terjadi, gitu. Dan memang itu yang kamu lakukan untuk di bulan November ini. Nggak tahu lah ya, walaupun kamu cewek, tapi nanti kamu bisa nemu aja, nanti ide-idenya kamu tuh banyak aja, gitu ya. Dan pula tepat, gitu ya, idenya kamu manifestasikan di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Nah seperti itu ya, sehingga ya
nanti akan lebih panjang komunikasinya kalian, lebih intens komunikasinya kalian, lebih sering perjumpaannya kalian. Kalau hubungan ini tuh memang memungkinkan terjadinya pertemuan secara langsung ya, perjumpaan secara langsung. Nah, seperti itu ya. Pokoknya akan lebih banyak ya interaksi antara kalian berdua di bulan November ini berkat dari usaha upayanya kamu gitu ya. Karena tadi rasa pedenya kamu itu tuh lebih tinggi, rasa penasarannya kamu lebih besar gitu ya. Memang energinya kamu memang lagi lebih banyak gitu loh. Nah di sana, jadi kamu cukup santai nanti melakukan pendekatan kepada si seseorang ini tanpa banyak-banyak di situ tuh perjuangannya. Lah orang ngerti, ada idenya, ngerti caranya, ya apa yang dibilang di situ tuh banyak perjuangan nggak ada kan. Nah di situ kan, jadi energinya kamu yang besar ini termanifestasi melalui ide gitu ya, dan intuisi bagaimana caranya, kapan dilakukannya. Nah kayak gitu ya. Jadi nanti cukup menyita perhatiannya si dia ya, kehadirannya kamu. Nah seperti itu ya. Jadi nggak terlalu dingin seperti yang dulu, seperti sebelum November hubungan kamu dengan si dia gitu ya. Lebih banyak asiknya, lebih banyak menyenangkannya gitu ya, lebih terbuka dia sama kamu gitu. Dan seseorang ini tuh mari lihat, dia kurang lebih akan mencontoh ya apa yang kamu lakukan kepada dia. Misalnya contoh, nanti kamu akan mau ini tuh merutinkan dirimu ya, mendisiplinkan dirimu untuk merutinkan ngechatting dia ya. Kamu yang duluan ngechatting dia. Katakanlah kamu merutinkan dirimu seminggu ya, 7 hari. Kamu yang terus-terusan memulai. Ini contoh aja ya. Nah, ketemu hari ke-8. Kalau kamu tidak menchatting dia, ya, maka dia akan duluan ngechatting kamu. Nah, kayak gitu ya. Dia akan mengawali chattingan itu, ya, aktivitas chattingan kalian bisa terjadi. Nah, seperti itu. Oke, itu contoh aja. Nah di sana, jadi dia akan melakukan kurang lebih seperti apa yang kamu lakukan. Nah gitu. Jadi ada kok kayak kerjasama ya. Akhirnya mari lihat di sini ya, kerjasama kalian berdua gitu loh, untuk memungkinkan interaksi kalian berdua bisa terjadi, pertemuan kalian berdua bisa terlaksana. Nah kayak gitu ya. Kalau mari lihat, andaikan ada kesepakatan yang mau kamu buat dengan si seseorang ini untuk di bulan November, kesepakatan itu tuh bisa terwujud gitu. Misalnya kesepakatannya, ya kita jalani aja ya, gimana lah, ginilah gitu ya, kemanalah ujungnya. Pokoknya kita usahain aja lah dulu, kita lakoni aja lah dulu. Maka si dianya akan, ya udah oke, ayo kita coba. Nah kira-kira kayak gitu. Ya, jadi mau ke arah mana relationship ini kamu bawakan Virgo, nah itu tuh bisa akan terjadi ya, pengupayaannya mulai dari bulan November ini. Nah seperti itu ya. Jadi lebih membaik ya, jauh lebih membaik ya hubungannya kamu dengan si dia. Setidaknya ada 2 langkah ya, 2-3 langkah ya, perubahan ke arah yang lebih menyenangkan ya dalam relationship-nya kalian untuk di bulan November ini gitu ya. Jadi yang mana-mana yang misalnya mau CLBK, mau rekonsiliasi gitu ya, mau dari PDKT memungkinkan ke hubungan pacaran gitu ya. Nah ini tuh bisa terwujud nyata ya, langkah pintu awalnya di bulan November ini. Oke. Baik, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut ada energi dari Aquarius, ada Taurus, Capricorn di situ, masuk energi Sagittarius, Pisces,
Berikut ada energi dari Gemini ya. Berikut ada energi dari Scorpio. Masuk ke energi dari Libra di sana. Berikut ada energi dari Cancer. Oke, itu aja energinya. Oh, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Oke, baik. Semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.